Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami hendak memuji Engkau, dan kami memohon urapan dari sorga untuk kami boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan malam kita pada hari ini diambil dari Mazmur 76 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyinya. Di bawah perikop Allah Hakim segala bangsa. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Selah. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah. Mereka terlelap dalam tidurnya. Dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau. Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan renungan malam ini dengan judul Kuasa Allah sebagai Hakim yang Adil. Mazmur pasal 76 adalah nyanyian Asaf dalam pengagungan nama Yahweh yang telah menyatakan kemahakuasaannya sebagai Hakim yang adil atas segala bangsa. Mengingat ada 3 kata Selah dalam nyanyian pemazmur dengan permainan kecapi ini, dimaksudkan adanya 3 mahakarya Allah sebagai hakim yang adil atas segala bangsa. Yakni yang pertama, bahwa karya dan namanya masyhur dan terkenal. Sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, dan 3. Sudah nyata dan disaksikan dunia bahwa tempat yang diperkenan Allah sebagai pondoknya ada di Yerusalem. Nama Yahweh terkenal di Yehuda dan masyhur di Israel. Meski kehadiran Allah tidak dibatasi ruang dan waktu, namun Allah berkenan dengan Sion sebagai tempat di mana Allah telah membuktikan kemahakuasaannya dan disebut sebagai tempat kediamannya. Karya yang kedua adalah bahwa keunggulannya cemerlang dan jaya. Sebagaimana ayat 4-10. Syair kedua pemazmur ini adalah testimoni atau kesaksian pemazmur yang menyatakan bahwa kekuasaan Allah jauh lebih cemerlang dari gunung-gunung dan pegunungan purba yang menjulang tinggi. Kedahsyatan kemurkaannya atas ketidakadilan membuat orang yang gagah perkasa gemetar ketakutan. Dan para pengendara dan kuda tertidur lelap. Saat terjadi penindasan terhadap umatnya, hardikan Allah menggelegar dari langit, sehingga tidak ada satupun yang tahan di hadapannya. Bahkan bumi pun takut dan tertegun atas kejayaannya. Iya, Allah yang adil
akan bangkit menghukum para penindas dan menyelamatkan yang tertindas. Itulah misi Allah. Dan mahakarya Allah yang ketiga sebagai hakim yang adil atas segala bangsa adalah bahwa kemahakuasaannya memelihara dan menyelamatkan. Sebagaimana ayat 11 dan 12. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat percayanya dan dengan merenungkan sejarah karya penyelamatannya, hendaknya kita sebagai umat percaya patut menjadikan kemahakuasaan, kedikjayaannya Allah dipandang sebagai jaminan keselamatan kekal, sehingga setiap umat percaya dapat meresponinya dengan ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita tidak patut untuk menjadi kecewa, untuk menjadi panas hati. Bahkan panas hati akan diubah menjadi ungkapan syukur bagi Tuhan. Oleh sebab kemahakuasaannya memelihara dan menyelamatkan kita. Karena itu, kita dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kita dipanggil untuk membangun kebiasaan bernazar dan membayar nazar sebagai ungkapan syukur sebab kita telah memperoleh keselamatan kekal. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, renungan malam yang disampaikan bagi kita pada malam hari ini kiranya boleh menguatkan, memberkati, dan menghibur Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, menit-menit ini kami boleh ada dalam firman Tuhan. Berkati para pendengar sehingga semua kami boleh menjadi kesukaan Tuhan dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati segenap para pendengar menjadi umat yang keselamatan Allah. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.